Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cahaya Prima dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ASEAN. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara termasuk Indonesia pada 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial, kecuali Thailand. Proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN yang diwakili oleh 5 Menteri Luar Negeri. Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya ASEAN. Mulanya, gagasan berdirinya ASEAN muncul saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas perselisihan tertentu. Keempat negara tersebut lantas menyadari bahwa kerjasama regional sangat penting untuk menghindarkan dari masa depan kawasan yang tidak pasti. Dengan niatan memperbaiki hubungan dan memperkuat kawasan, keempat negara ini juga mengajak Singapura untuk bergabung. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam perserikatan bangsa-bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Dalam hubungan satu sama lain, negara anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC tahun 1976. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin eksistensi nasionalnya, bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan. Yang ketiga, non-campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Yang kelima, penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan. Yang keenam, kerjasama yang efektif di antara anggota negara ASEAN. Ada 5 negara pendiri ASEAN yang diwakili oleh wakil diplomatik masing-masing negara untuk menandatangani deklarasi ASEAN, yaitu diantaranya yang pertama, Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. 3, Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang keempat, Narcissus Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Dan yang kelima, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Piagam ASEAN menetapkan bahwa syarat masuk ASEAN setidaknya ada 4, yaitu yang pertama, lokasi geografis suatu negara berada di Asia Tenggara. Yang kedua, mendapat pengakuan oleh negara lain. Yang ketiga, menyetujui untuk terikat dan mematuhi ketentuan piagam ASEAN. Dan yang keempat, kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan.